Iya, baik. Ya, untuk karedok ya. Baik, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 45 dan 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ya. Kejadian 45 1 sampai 15. Di sini judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Karena panjang saya akan langsung bacakan. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah susah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, Tuhan Yesus, Yusuf sudah membongkar identitasnya ya sebagai penguasa Mesir. Dia sudah memang sampai puncak untuk ngetes saudara-saudaranya itu, dan pasti ya saudaranya itu sangat kaget luar biasa ya. Bagaimana mereka betul-betul emosinya digojlok sama Yusuf. Tetapi memang itulah, Yusuf menjelaskan bahwa dia tidak ada dendam apa-apa kepada saudaranya. Dia melihat secara global ya, secara besar, bahwa mengapa dia sampai seperti ini dan mengapa saudara-saudaranya juga bisa seperti itu. Sampai seperti itu dia menjual, dan dia melihat di akhir ya, di ujungnya ternyata dia mengerti bahwa Tuhan sedang merencanakan hal yang luar biasa dalam kehidupannya ya, kehidupan Yusuf itu. Jadi dia menceritakan bahwa sebetulnya Tuhan sedang mendahului membuat Yusuf mendahului saudara-saudaranya itu untuk pergi ke Mesir, mempersiapkan ya generasi yang
tidak musnah, maksudnya gitu. Jadi memang dengan cara yang luar biasa ya, harus Yusuf menderita, dia harus mengalami banyak hal yang pahit, tetapi Yusuf pada akhirnya dia sampai seperti ini. Rupanya dia sadar bahwa hidupnya itu dikhususkan untuk menjadi pemelihara, baik itu kepada orang Mesir, terutama kepada keluarga dan saudara-saudaranya ya. Jadi dia ngerti seperti itu, dia nggak ada rasa dendam, nggak ada lagi dia ingin melukai saudaranya, karena semua itu dia anggap sebagai rencana dan kehendak Tuhan itu. Jadi Yusuf mengatakan, sana buru-buru pulang jemput bapak, karena kelaparan masih 5 tahun lagi. Jadi kalau beli terus mereka mundur-mandir dari Kanaan ke Mesir kan capek, mendingan mereka bedol. Namanya bedol keluarga, bedol desa, bedol keluarga itu pindah ke Goshen ya, ke tanah Mesir. Yusuf sudah sediakan, sudah diprogramin, sudah direncanakan oleh Yusuf, walaupun dia ngetes-ngetes kemarin ya, sudah rencanakan bagaimana keluarganya akan tinggal di Mesir, di tanah Goshen, di mana Yusuf bisa terus mengawasi dan Yusuf bisa terus memelihara mereka ya. Nah, itulah yang Yusuf sampaikan. Nah, mereka terharu dan mereka ragu-ragu. Kemudian Yusuf menghampiri Benyamin, dipeluk, dicium dan semuanya ya, disalam, dicium lah, itu tradisi mereka di sana. Dan mulai mereka bercakap-cakap, akhirnya lega lah semuanya ya. Kakak-kakak juga lega, Yusuf juga lega bahwa semua ini adalah sudah rencana dan program Tuhan ya, hal yang baik ya itu. Jadi memang untuk mencapai yang baik ya, mengalami yang buruk-buruk itu hal yang luar biasa. Yang penting selama mengalami yang buruk-buruk itu, apakah kita tetap setia sama Tuhan atau tidak. Apakah Yusuf tetap setia sama Tuhan? Ternyata Yusuf lolos ujian, dia setia sama Tuhan walaupun nyawanya terancam. Pengalamannya selama dari sumur diangkat oleh kakaknya, dijual kepada orang Ismail, dibeli sama Potifar, difitnah sama istrinya, masuk penjara ya. Kemudian di penjara dia juga berusaha untuk menolong dirinya ya, dengan membantu menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Toh akhirnya memang sesuai waktu Tuhan ya, Yusuf betul-betul dari bawah sekali diangkat ya oleh Tuhan dengan cara menafsirkan mimpi Fir'aun. Nah, itulah akhir dari drama Yusuf ya. Sekarang sudah betul-betul mereka menikmati ya apa yang Tuhan sudah programkan. Tuhan memelihara ya keluarga Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, dan semua keluarga Yakub itu nanti tinggal di Goshen ya, di mana Yusuf memeliharanya. Jadi itulah endingnya ya. Jadi memang itu dicari. Yang penting endingnya itu ya yang menyenangkan. Sama seperti jemaat Salom 3. Sejak mulai berkumpul ya, ngontrak rumah, ngontrak tempat kebaktian, dilarang di sono, dilarang di sini, toh pada akhirnya kita juga Tuhan kasih menetap ya, walaupun sekarang gedungnya belum bisa dipakai dulu ya, karena kita memang harus betul-betul bijaksana ya, sehingga nanti ketika mau dipakai betul-betul itu layak dipakai dan bisa untuk kita menggunakan nama Tuhan. Nah, saja firman Tuhan, kita akan